Pasuruan yang dikenal dengan kota bandar kuno yang terletak di tepi pantai timur Pulau Jawa. Pada zaman Airlangga, Pasuruan disebut Paravan. Sedangkan dalam sejarah zaman Tiongkok, Pasuruan memiliki sebutan Gembong. Selain itu, nama Pasuruan disandingkan dengan kata pasar dan uang. Hal itu tidak terlepas dari perdagangan di Pasuruan yang ramai dengan adanya pelabuhan Tanjung Tembikar. Pada masa lalu, dengan adanya pelabuhan Tanjung Tembikar, Pasuruan merupakan pusat sehingga mampu menarik banyak kaum pedagang untuk datang ke Pasuruan. Letak geografis yang sangat strategis menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi Pasuruan. Hal tersebut menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau serta perdagangan antar negara, sehingga banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai. Pada tahun 1850 hingga tahun 1860, Pasuruan adalah salah satu kota komersial pertama di Pulau Jawa. Sebagai pusat kopi dan gula serta budidaya semua produk yang tumbuh di Tengger dan Malang diangkut di sepanjang Pasuruan. Ada hiburan yang hebat, banyak pengusaha dan pedagang yang berkantor di sana. Para pendiri industri, bangsawan dan saudagar kaya di Pasuruan membawa beberapa orang-orang Belanda dan Eropa untuk tinggal di Pasuruan. Banyaknya orang Belanda yang bermukim di Pasuruan membutuhkan beberapa fasilitas atau sarana. Salah satunya tempat untuk bersantai, sehingga dibangunlah gedung Societet Harmoni. Pasuruan telah mengenal kehidupan sosialita sejak awal sebagai kota. Di awal tahun 1855, di kota bawah ada sebuah asosiasi, Vereniging Genogen is Ondul, yang berarti asosiasi kesenangan adalah tujuan kami, yang kemudian digantikan dengan asosiasi Societet Harmoni. Asosiasi Societet Harmoni dibentuk tanggal 20 Juni 1857. Setelah dibentuk asosiasi baru ini, orang tidak lagi betah di gedung lama yang berada di lingkungan rawa-rawa dan tidak sehat. Oleh karena itu, pada tahun 1857 diputuskan untuk membangun gedung baru. Beberapa anggota mengusulkan proposal untuk mengumpulkan dana dalam rangka mendirikan gedung baru. Kesepakatan ini mendapatkan persetujuan umum di antara anggota lainnya. Dalam pendirian gedung yang membutuhkan dana cukup tinggi, tidak lepas dari dukungan keuangan yang besar dari Gerrit Leopard, sosok terkenal pemilik dan administratur pabrik gula Kedaung. Jasa terbesar adalah dari residen Pasuruan sekaligus presiden asosiasi, yaitu Mr. C.P.C. Steinmetz, yang juga merupakan promotor gedung baru Societet Harmoni. Gedung Harmoni dibangun sejak tahun 1857 dan diresmikan pada tanggal 5 Februari tahun 1858 oleh istri Mr. C.P.C. Steinmetz. Harmoni dirancang dan dibangun oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Mota dengan biaya sebesar 80.000 gulden, setara dengan 637.988.800 rupiah. Bentuk bangunan yang estetik membuat Harmoni banyak dikunjungi para wisatawan, baik dari dalam maupun luar kota Pasuruan. Yang semua pertunjukan dan kebutuhan senimannya diorganisir dan diurus oleh Dewan Asosiasi Societet Harmoni. Munculnya pabrik mesin Bromo dan Prostesen membuat Pasuruan yang awalnya menurun tajam mengalami kemajuan yang signifikan. Setelah Pasuruan mengalami kemajuan dan menjadi kota yang makmur, berdampak pada kehidupan sosial yang pada saat itu banyak penduduk Eropa berada di sana. Sejak saat itu, gedung ini dikenal dengan nama South Harmony, The South in Pasuruan.
dan merayakan 70 tahun usianya pada saat itu, yaitu tanggal 31 Maret 1928 dengan dimeriahkan acara pengundian lotre permainan biliar yang pada akhirnya disebut dengan rumah bola. Ditambah lagi olahraga kegel yang sekarang dikenal dengan bowling yang dibuka pada tanggal 14 Maret 1936 oleh asisten residen Pasuruan Dr. C.G.E. De Jong. Banyak kenangan manis tentang Zeus di Pasuruan. Begitu banyak pesta megah yang telah dirayakan. Di pagi dan sore hari, orang juga dapat menemukan sudut yang nyaman, tenang, dan merenungkan suka dan duka kehidupan tropis. Jadi, selain berfungsi sebagai lembaga sosial, juga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang barat yang kesepian dengan minum-minuman yang memabukkan. Siapapun dan kapanpun, baik siang atau malam, yang melewati Pasuruan dalam perjalanannya tidak pernah lupa menyerbu harmoni. Mereka istirahat sebentar, ngopi dan cangkruan sampai pagi dilakukan oleh warga Pasuruan sampai sekarang. Dan bahkan sejarahnya ditulis di majalah Klub Kronik. Selama periode pasca perang tahun 1945 sampai 1947, banyak orang Belanda dipenjarakan di kamp-kamp bekas Jepang. Gedung Societet Harmony pada masa awal kemerdekaan pernah dipakai sebagai kamp transit untuk anak-anak dan wanita Belanda sejumlah 136 orang. Mereka pindahan dari Chinese School atau sekarang dikenal dengan Sekolah Sang Timur tanggal 10 September 1946. Yang kemudian dievakuasi ke Batavia pada tanggal 10 Oktober 1946. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947, masyarakat mengubah fungsi dari gedung Societet Harmony menjadi markas TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, yang anggotanya terdiri dari para pelajar usia 15 tahun hingga 20 tahun. Adapun diubah fungsinya karena letak dan arsitektur bangunan sangat sesuai dengan konsep pertahanan pada saat itu. Tentara Republik Indonesia Pelajar dibubarkan pada awal tahun 1951 dalam sebuah upacara demobilisasi. Setelah perang kemerdekaan sekitar tahun 1960-an, Harmoni berganti menjadi Gedung Trikora atau disingkat Gedung Rakyat yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pertunjukan kesenian rakyat. Pada saat itu, Gedung Rakyat yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Eropa dari kelas atas, pejabat, pengusaha dan priai yang menjadi perkumpulan di klub eksekutif pada kala itu beralih menjadi gedung yang dinikmati dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sekitar. Tahun 1963 terjadi kekosongan sekolah-sekolah menengah kejuruan tingkat atas di wilayah Kabupaten Kota Pasuruan. Keadaan ini menggugah hati orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. Mereka adalah Kolonel Wiono yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan didukung oleh Ahmad Hudan Dardiri, Ali Suparto, Sumarno, dan J. Laksana. Pada bulan Oktober 1963, kelima orang pemrakarsa tersebut sepakat untuk membentuk Yayasan Pendidikan Kejuruan Untung Suropati Pasuruan yang diberi amanat untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan cetusan untuk mendirikan Sekolah Teknologi Menengah STM dan Sekolah Menengah Pertanian Atas SPMA yang kesemuanya bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Kejuruan Untung Suropati dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku saat itu. Pada tanggal 1 Januari 1964, dengan dukungan Prof. Stesen P3GI dan PT Boma Store,
Gedung Harmoni mulai difungsikan sebagai Sekolah Teknik Menengah (STM) di bawah Yayasan Pendidikan Kejuruan Untung Suropati. Pada periode pertama 30 Juli 1964, di awal berdirinya Lembaga Pendidikan Yayasan Untung Suropati, yang dirintis pertama kali adalah Sekolah Teknik Menengah (STM) dan Sekolah Penyuluhan Pertanian (SPP), Sekolah Menengah Pertanian Atas (SPMA). Seiring berjalannya waktu, STM dan SPMA Untung Suropati semakin berkembang pesat dan memiliki siswa yang begitu banyak, sehingga P3GI dan PT Bromo Steel Indonesia atau disingkat POSTO banyak merekrut lulusan STM dan SPP SPMA menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dan bahkan Dr. Insinyur Budiono yang merupakan pimpinan di P3GI pada saat itu menganjurkan karyawan P3GI untuk belajar di SPP SPMA di sore hari dengan imbalan akan bisa naik jabatan menjadi tenaga ahli di P3GI. Dengan dimulainya proses pendidikan di STM dan SPMA, maka Gedung Society Harmoni diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Kejuruan Untung Suropati. Pada tahun 1980, nama Gedung Society Harmoni diubah menjadi Gedung Yayasan Pendidikan Kejuruan Untung Suropati. Yayasan Pendidikan Untung Suropati Pasuruan didirikan dengan nama Yayasan Pendidikan Untung Suropati Pasuruan oleh para pendirinya, yaitu Kolonel Wiono, Gubernur Jawa Timur sebagai pelindung. Berdasarkan berita acara Rapat Yayasan 20 September 1980, telah dilaksanakan perubahan kepengurusan Yayasan Untung Suropati dengan susunan sebagai berikut: Ahmad Hudan Dardiri, Ketua 1, Ali Suparto, Ketua 2, M. Sumarno, Sekretaris, J. Laksana Bendahara, RH PH Danu Seputro, Komisaris, T. Budi Santoso, Komisaris, Purnomo, Komisaris, Soeharto, Komisaris, Abdurrahman, Komisaris, Dr. Insinyur Budiono, Komisaris, dan Dr. Insinyur Tony Kunco Hartono, Komisaris. Pada tahun 1984, terjadi perubahan pada SPP dan SPMA menjadi 3 jurusan, SPP tetap pada pertanian, sedangkan SPMA menjadi 2 jurusan, yaitu tanaman pangan dan jurusan hortikultura. Akan tetapi, seiring perkembangan ilmu dan teknologi, peminat SPP dan SPMA semakin berkurang. Hingga tepat pada tahun 2000, SPP dan SPMA resmi ditutup dan Yayasan Pendidikan Kejuruan Untung Suropati hanya mengelola sekolah teknik menengah yang sekarang menjadi SMK. Adapun dasar perubahan dari STM atau SMEA menjadi SMK kala itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 Maret 1997. Pada tahun 2014, program studi di SMK Untung Suropati bertambah menjadi 5 jurusan, yaitu Teknik Pemesinan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, dan Teknik Komputer dan Jaringan. Hingga saat ini, gedung yang dulunya bernama Society Harmoni ataupun Gedung Rakyat tersebut meskipun kini beralih menjadi Yayasan Pendidikan Kejuruan Untung Suropati yang merupakan sebuah wadah pendidikan. Akan tetapi sesuai dengan perjalanan sejarahnya, bangunan gedung berlanggam Indies Empire Style ini berdasarkan surat keputusan Wali Kota Pasuruan. Kota Pasuruan ditetapkan sebagai cagar budaya
Dan Harmoni merupakan salah satu dari 20 bangunan atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Pasuruan sesuai yang tertera pada Diktum ke-1 dan menduduki peringkat nomor urut ke-6.